offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-15 yang disebutkan oleh Imam Zahabi, yaitu Al-Kabiratu Al-Khamisata Asyarah. Dosa besar ke-15 yaitu Al-Kibru Wal-Fakhru Wal-Ujbu Wal-Khuyala. Dosa besar yaitu kesombongan, kemudian berbangga-bangga atau ujub, ya, ujub sudah jadi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga khuyala, angkuh atau congkak. Maka ini 3 dosa yang sebetulnya hampir satu kesatuan, yaitu kesombongan, ujub, kemudian juga congkak atau angkuh. 3 dosa ini, ikhwah, ya, disebutkan oleh Imam Zahabi masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Kita definisikan satu persatu. Al-Kibr. Al-Kibr dalam hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasannya. Apa itu makna Al-Kibr? Dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab sahih beliau, Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa ghabtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi itu definisinya al-kibr. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Maknanya semua perkara yang di situ ada penolakan terhadap kebenaran, apakah itu menolak ayat-ayat Allah, menolak hadis-hadis Rasulullah, menolak perintah Allah, justru melakukan larangan Allah, itu masuk ke dalam kibr itu. Makanya para ulama mengatakan setiap kemaksiatan dan dosa yang dilakukan manusia itu ada unsur kesombongan dia. Setiap maksiat, dosa yang dilakukan manusia ada unsur kesombongan di situ. Kesombongannya apa? Dia melawan perintah Allah. Dia kerjakan yang dilarang oleh Allah, maka di situ ada unsur kesombongan. Ya. Kita lihat umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, diantaranya karena kesombongan yang mereka lakukan. Ana sering ceritakan tentang kaum Ad yang sampai Allah abadikan dalam surah Hud. Allah mengatakan, wa amma adu fastakbaru fil ard wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud, mereka itu kan bersikap sombong karena mereka merasa memiliki kekuatan, postur tubuh yang tinggi yang dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, sampai mereka bisa membangun
istana-istana dari batu-batu gunung yang Allah abadikan dalam surah Al-Fajr itu, allati lam yukhlaq misluha fil bulad. Arsitekturnya kaum Ad itu gak pernah dikalahkan oleh umat-umat sebelumnya. Artinya gak ada yang bisa membuat bangunan ya sebagus dan seelok kaum Ad, bangunan tinggi, istana-istana tinggi yang mereka bangun dari batu-batu gunung saja. Tapi lihat ya, Allah binasakan mereka karena kesombongan mereka. Allah kasih kekuatan tuh, postur tubuh yang kuat ya. Makanya mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata kaum Ad. Kami bisa bangun istana-istana tinggi, bangunan-bangunan mewah hanya dari batu-batu gunung saja, manual ya. Kalau kita kan sekarang pakai teknologi, mereka manual, mampu membangun relief-relief yang indah. Bahkan masih ada sekarang relief-relief peninggalannya kaum Ad itu ya, di daerah selatan Saudi itu masih ada. Dan lihat, indah sekali memang bangunan yang mereka buat, tinggi dan begitu indah arsitekturnya karena mereka tadi diberikan Allah postur tubuh yang tinggi dan kuat. Tapi mereka enggak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah azab mereka ya selama 7 hari ya 8 malam, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari Allah kirimkan kepada mereka angin topan, hujan yang diiringi badai untuk mengazab kaum Ad tersebut. Mereka pun wafat dalam keadaan begitu tergelepak seperti batang-batang kurma saja. Subhanallah. Ini beratnya kesombongan nih. Allah akan balas kesombongan itu di dunia langsung, atau Allah akhirkan azabnya lebih pedih pada hari kiamat nanti. Jadi ini ya, setiap kesombongan, setiap dosa dan maksiat ada unsur kesombongannya. Ya. Bahkan kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah itu apa? Sombong. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Kata Allah kan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan, kami di sini siapa? Allah. Memerintahkan kepada siapa? Kepada seluruh malaikat iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujudnya iblis, malaikat diperintahkan kepada Nabi Allah Adam, ini bukan sujud penghambaan, tapi ini sujud penghormatan yang itu disyariatkan untuk umat terdahulu. Nah, ini harus difahami, karena ada orang-orang liberal yang mengatakan iblis itu benar, karena iblis nggak mau sujud kepada manusia. Subhanallah. Orang liberal kan pakainya logika saja. Padahal itu siapa yang memerintahkan? Allah. Ya, makanya kita katakan sujudnya malaikat ya kepada Nabi Allah Adam itu bukan sujud dalam rangka ibadah, bukan penghambaan. Tapi itu sujud yang memang menjadi syariat umat terdahulu untuk menghormati seseorang yang layak untuk dihormati, di antaranya para nabi. Adapun syariat itu sudah dihapus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat memberikan penghormatan dengan sujud itu hanya sampai pada Nabi Allah Yusuf saja. Makanya kan mimpinya Yusuf apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat
ya, ahada asyara kaukaba, 11 bintang, satu matahari dan bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Yang itu akhirnya dimaknai bahwasannya itu adalah kerabatnya Nabi Allah Yusuf yang akhirnya mereka datang kepada Yusuf dalam keadaan tadi, ya, merendah di hadapan Yusuf karena Yusuf sudah diangkat menjadi menteri dalam negara Mesir tersebut. Maka syariatnya memberikan penghormatan dengan sujud kepada makhluk yang lain itu syariat umat terdahulu yang sudah dihapus. Artinya tidak boleh lagi ada syariat di dalam syariatnya Rasulullah untuk sujud kepada makhluk lain, kan begitu. Sampai Rasulullah kan bersabda, kalau seandainya diperbolehkan makhluk yang lain sujud kepada makhluk lainnya, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak disyariatkan. Maknanya itu kalau seandainya sih. Kalau seandainya diperintahkan, diperbolehkan, maka Allah tidak memperbolehkan dalam syariat kita melakukan sujud kepada selain Allah saja. Siapapun dia. Apalagi kepada jin, kepada syaitan, ya, kepada orang-orang sakti kah, kepada wali-wali Allah kah, kepada nabi dan rasul kah, kepada malaikat kah, haram hukumnya umat Rasulullah sujud kepada selain Allah, dan itu jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Tapi makna ayat ini itu diperbolehkan di kalangan umat terdahulu. Iblis diperintahkan juga untuk sujud. Tapi apa kata Allah? Aba wastakbar. Mereka enggak mau, enggan, dan mereka bersikap sombong. Wa kana minal kafirin. Lihat, Allah sebutkan mereka termasuk orang-orang yang kafir, kufur kepada perintah Allah Ta'ala. Ya. Logika yang digunakan iblis salah fatal. Kenapa mereka enggak mau sujud kepada Adam? Dalam ayat lain mereka kan punya argumen. Ya. Ya Allah, apakah engkau memerintahkan aku untuk sujud kepada Adam yang manusia ini? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kan logikanya iblis. Ya. Saya ini diciptakan dari api, Adam ini diciptakan dari manusia. Antum, menurut logika antum, mana yang lebih baik, api atau tanah? Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, kan kata iblis. Berarti aku lebih baik daripada Adam. Logikanya iblis benar atau salah? Api lebih baik daripada tanah? Hah? Bapak Ibu yang online, betul tidak? Api lebih baik daripada tanah? Benar nggak, Pak? Hah? Mana lebih baik, tanah atau api? Tanah. Ini yang dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Logika iblis itu salah fatal dan itu menunjukkan kebodohan mereka, kata Ibnu Qayyim. Masa api lebih baik daripada tanah? Menurut realita dan logika saja, tanah jauh lebih baik daripada api. Ya, api itu nggak akan bisa menyala kalau tidak ada makhluk yang lainnya, kan begitu? Ya, antum bisa hidup tidak tanpa api? Tapi antum bisa hidup tanpa tanah? Ya, tanah itu jauh lebih baik daripada api. Makanya logikanya iblis itu hanya kesombongan mereka saja. Yang sebetulnya secara realita dan logika, tanah jauh lebih baik daripada api. Harga api murah atau mahal? Antum butuh api mahal nggak? Murah. Bahkan minta api pun gampang. Tapi tanah semakin hari semakin naik harganya. Antum minta tanah dikasih nggak? Susah.
Artinya api itu justru perkara yang remeh gitu loh. Oh, minta api aja kita kan dikasih gitu. Ya. Tapi orang minta tanah, enggak, panah itu mahal gitu. Makanya logikanya iblis, kata Ibnu Qayyim, itu logika yang salah kaprah. Kata siapa? Api jauh lebih baik dari tanah. Ya. Maka tanah itu justru lebih baik daripada api. Ya. Makanya itu karena kesombongan iblis, dan itulah dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah di muka bumi, yaitu memiliki kesombongan. Dan Allah sebut wa kana minal kafirin. Dia itu termasuk orang yang kufur. Nah, ini juga setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan hamba Allah itu bagian dari kekufuran. Maknanya kufur terhadap nikmat Allah. Ya, maksiat dosa itu maknanya kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang berlaku sombong tadi, ada orang yang sombong dengan ilmunya. Artinya dia kufur dengan nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya. Orang sombong dengan jabatannya. Artinya dia kufur nikmat dengan jabatan yang Allah titipkan sementara saja kepadanya. Orang sombong dengan harta kekayaannya. Artinya dia kufur nikmat kepada Allah dengan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Orang sombong dengan nasab keturunannya, itu berarti juga dia kufur nikmat dengan nasab yang mulia yang Allah berikan kepadanya. Jadi semua dosa kemaksiatan itu masuk dalam kategori kufur nikmat dan sombong terhadap Allah Ta'ala. Makanya dimasukkan oleh Imam Zahabi ke dalam kategori dosa besar. Nanti kita bawakan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-fakhr. Al-fakhr wal ujub, ini sama. Ujub. Ujub udah jadi bahasa Indonesia ya. Berbangga-bangga. Nah, biasanya orang sebelum masuk ke dalam tahap sombong, dia awalnya bangga-bangga dulu tuh. Ya. Memamerkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya dalam rangka tadi. Akhirnya jatuh kepada meremehkan orang lain. Dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya memandang orang-orang di bawahnya, kalian tuh siapa? Kalian tuh di bawah saya, kan begitu kan. Ya. Orang merasa ujub dengan harta kekayaannya. Dengan fasilitas hidup yang mewah, ya. Dia beli ya barang-barang yang mahal, akhirnya dia menganggap orang-orang selain dia, apa sih itu barangnya nggak bagus ya. Nggak seperti yang saya miliki. Akhirnya memandang orang lain itu remeh. Hanya gara-gara dia punya harta banyak, uang banyak, segala barangnya bermerek, subhanallah. Akhirnya dia jatuh dalam kesombongan, meremehkan apa yang orang lain miliki. Ya. Maka orang-orang yang dia sombong biasanya diawali dengan ujub dulu. Awalnya bangga-bangga tuh, ya. Harta kekayaan yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, ya, jabatan yang dia miliki. Akhirnya setelah dia ujub, sudah mulai bangga-bangga dengan itu semuanya, jatuhlah dia dalam kesombongan karena selain dia membanggakan apa yang dia miliki, dia remehkan manusia yang lain. Maka ujub ini adalah tahapan sebelum jatuh ke dalam sombong. Kemudian al-khuyala, angkuh. Nah, ini justru efek dari kesombongan. Orang kalau sudah sombong akhirnya angkuh, susah nerima nasihat. Karena dia sudah merasa tadi ilmunya paling tinggi deh dari yang lain. Ya, dia punya harta yang banyak, siapa kamu nasihati saya gitu. Ya. Saya ini orang yang paling kaya, kan begitu. Antum ingat kisah Qarun kan? Dinasehati padahal sama Nabi Allah Musa. Ya, tapi lihat orang yang punya harta kekayaannya banyak, akhirnya dia memandang orang lain pun yang dia menasehatinya akhirnya dipandang remeh.
Subhanallah. Lihat, orang kalau sudah jatuh dalam kesombongan, dia akhirnya congkak angkuh, nggak mau menerima nasihat. Subhanallah. Orang kalau sudah nggak mau nerima nasihat, bagaimana dia tahu mana yang baik, mana yang benar? Orang kalau susah menerima nasihat, akhirnya dia jatuh dalam kebinasaan. Rasulullah saja masih dinasehati oleh malaikat Jibril. Rasulullah, ya, manusia yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya, manusia yang sudah Allah jamin surga, tapi masih dapat nasihat dari malaikat Jibril. Apalagi kita, ikhwah, yang gak ada jaminan kita masuk surga, gak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tapi terkadang susah menerima nasihat. Makanya orang-orang yang gak mau hadir di majelis ilmu karena menganggap, itu mah ilmunya masih cetek katanya, masih dasar, ya, bosan itu terus yang dibahas, ya. Akhirnya dia jatuh dalam kesombongan tuh, nggak mau hadir dalam majelis ilmu. Padahal apa ruginya dia hadir dalam majelis ilmu, walaupun mungkin ilmu yang sudah dibahas itu pernah dia mendapatkannya. Para ulama nggak ada yang begitu, ikhwah. Walaupun mereka duduk dalam satu majelis, syekhnya menjelaskan hadis-hadis yang mungkin mereka sudah hafal, bahkan mereka sudah fahami itu, tapi tetap mereka dapatkan faidah-faidah yang berbeda dari yang pernah mereka dapatkan dahulu. Enggak ada ruginya itu, ya. Kita mengulang-ulang lagi pelajaran yang sudah kita pelajari dulu. Apalagi ilmu, ya, yang dibahas itu belum sama sekali kita dapatkan, ya. Makanya orang-orang yang mereka menolak untuk hadir di majelis ilmu agama, itu salah satu ada unsur kesombongan di dalam hati mereka, ya. Makanya akhirnya bersingkap congkak tadi, angkuh, nggak mau menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang berilmu. Taib. Kemudian Imam Zahabi membawakan dalil-dalil kenapa kok kesombongan, ujub, congkak, angkuh ini termasuk dalam dosa besar. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Ini dalilnya, ikhwah. Kenapa orang yang ujub, sombong itu termasuk dalam dosa besar? Karena sombong, ujub, dan angkuh itu sama dengan orang itu keimanannya tidak sempurna kepada hari hisab nanti. Dia lupa, dia akan dibalas sama Allah. Bahkan nanti ada balasan yang luar biasa. Allah akan hinakan orang-orang yang ujub dan sombong pada hari kiamat nanti. Kalau dulu mereka ingin meraih kemuliaan, dihormati, meninggikan diri selalu, nanti pada hari kiamat mereka dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Ta'ala. Nanti kita bawakan hadisnya, ya. Tapi ayat ini mengatakan wa qala Musa, dan Musa berkata, Musa pun berdoa kepada Allah. Inni uztu bi rabbi, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian wahai Bani Israel dari segala kesombongan, yang itu berarti tidak beriman kepada adanya hari hisab nanti, adanya hari kiamat nanti. Ini diingatkan Musa kepada siapa? Bani Israel. Karena Bani Israel itu orang-orang yang sombong dan takabur. Mereka nggak mau menerima nasihatnya Nabi Musa dari ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, dari kitab-kitab Taurat yang Allah turunkan juga kepada mereka, ya, dari suhuf-suhufnya Nabi Allah Musa, ya. Maka setiap penolakan terhadap ayat-ayat Allah, setiap penolakan kepada hadis-hadis Rasulullah, itu adalah bagian dari kesombongan.
Sekarang kan muncul kesombongan intelektual ini dari kaum-kaum liberal. Kata mereka, masa homo diharamkan? Masa zina diharamkan? Kan sama-sama suka. Subhanallah. Sesuatu yang haram tidak akan menjadi halal gara-gara sama-sama suka. Ini kan logikanya iblis juga begini nih. Ya. Masa sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, wala taqrabuz zina, mendekati zina saja kita sudah dilarang, terus bisa jadi halal gara-gara yang melakukannya sama-sama suka. Ini kan logikanya iblis nih kayak gini juga tadi. Ya, menganggap diciptakan dari api lebih baik daripada tanah, padahal itu bertentangan dengan realita dan logika. Ya. Maka tidak menjadi halal sesuatu karena sama-sama suka. Sesuatu yang Allah haramkan dalam Al-Quran, sesuatu yang Rasulullah haramkan dalam hadisnya, maka itu akan terus haram sampai hari kiamat nanti. Nah, sekarang muncul kesombongan intelektual ini. Mereka gelarnya doktor, profesor gitu ya, akhirnya melawan ayat-ayat Allah. Ya, dengan tafsiran logika mereka sendiri. Ya, dengan tafsiran kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahamannya para sahabat. Akhirnya mereka tersesat dengan pemahamannya tadi. Karena yang dipakai logika. Mereka tolak akhirnya ayat tentang zina, ayat tentang hukum potong tangan, ayat tentang rajam, ya, ayat tentang haramnya LGBT. Ya, lihat kan? Mereka yang justru memperjuangkan LGBT itu justru mereka itu kalangan intelektual, doktor. Hanya doktornya keblinger kayaknya. Karena mereka basic agamanya belum mapan, sudah belajar ilmu-ilmu filsafat lagi. Akhirnya semuanya didasarkan kepada logika. Dan itu kesombongan intelektual. Sama seperti iblis tadi yang sombong dengan menggunakan logikanya, yang justru itu menunjukkan kedangkalan ilmu mereka. Nah, ini kesombongan ilmu ini, ya. Mereka punya gelar yang prestisius ya, doktor, profesor, guru besar, tapi melawan ayat-ayat Allah, melawan hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman logika mereka, itu sama dengan kesombongan. Ya. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, kenapa dosa sombong, ujub, angkuh ini masuk dalam dosa besar? Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 23. Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau Allah tidak menyukai, maknanya apa? Allah membenci. Kalau bagi orang yang biasa, awam, mungkin dia baca ayat ini biasa saja ya. Tapi bagi orang yang keimanannya sempurna, dia takut nggak dapat cintanya Allah. Dia takut dapat benci dan murkanya Allah. Itu orang-orang yang keimanannya sempurna ya. Dia justru lebih takut nggak dapat cintanya Allah. Karena Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan seluruh makhluk ini cinta kepadanya. Baik makhluk di langit maupun di bumi. Tapi orang sombong nggak akan dapat cintanya Allah tersebut. Makanya orang sombong pasti nggak akan disukai sama makhluk di muka bumi ini. Karena Allah pun nggak suka sama dia. Ya, karena tadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah jadikan justru makhluk di langit dan di bumi cinta kepada hamba tersebut. Dan sebaliknya, kalau Allah benci kepada seorang hamba, murka kepada seorang hamba, Allah jadikan penduduk langit dan bumi juga benci dan murka kepadanya. Na'udzubillah.
Maka ini kenapa dosa sombong dimasukkan ke dalam dosa besar, karena Allah benci dan murka kepada mereka yang punya sifat sombong, dan penduduk langit dan bumi pun benci kepada mereka. Ya, ini dalil yang kedua yang menunjukkan dosa sombong, ujub dan juga angkuh itu dosa besar. Dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idz billah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mendebat, dia lawan ayat-ayat Allah itu. Dia debat ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang datang kepada mereka. Maka itu tidaklah kecuali di dalam hati-hati mereka ada kesombongan. Nah, ini hati-hati ikhwan dan akhwat. Terkadang kita ini tidak suka dengan salah satu syariat Allah saja, itu bagian dari kesombongan. Kalau antum belum melakukannya, nggak mampu melakukannya, nggak usah ditentang. Karena bentuk orang itu mendebat ayat-ayat Allah, mendebat hadis-hadis Rasulullah, akhirnya dia tolak itu, akhirnya dia jatuh dalam kesombongan. Ya, ada orang yang mengatakan bahwasannya, masa sih jenggot itu sunnah Rasulullah? Akhirnya dia tentang, enggak itu mah pendapatnya mereka aja itu. Padahal hadisnya jelas. Sunnah Rasulullah adalah ahful liha, memanjangkan jenggot. Kalau dia belum mampu melakukannya, nggak usah didebat. Ya, karena itu justru bagian dari kesombongan. Ya, menolak ayat-ayat Allah, ya, seperti menolak masa dikit-dikit riba, subhanallah. Kan ada ya orang begitu, ya. Akhirnya dia tolak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba, itu kesombongan. Ya. Ada lagi yang mengatakan, masa sih jilbab itu wajib, subhanallah. Dia debat tuh ayat-ayat Allah. Padahal ayatnya jelas dan para ulama sepakat tentang wajibnya jilbab. Orang zaman sekarang malah mendebat, masa sih jilbab wajib? Ya, bahkan ada tokoh ya agama yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, subhanallah. Ini ngikutin pendapat ulama yang mana? Ulama salaf terdahulu nggak ada perbedaan pendapat. Jilbab menutup aurat secara sempurna itu wajib hukumnya. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Jelas sekali ayatnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan, manjangkan jilbab-jilbab mereka sampai menutupi bagian dada-dada mereka. Jadi ada orang di zaman sekarang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Hanya karena mereka doktor di bidang sains, doktor di bidang sosial, doktor di bidang teknologi, tapi ikut bicara agama, akhirnya menyimpang. Mereka debat ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Akhirnya inilah yang menunjukkan mereka itu sebetulnya nggak paham agama. Mereka nggak paham dasar-dasar ilmu tafsir, mau nafsirin semaunya sesuai akal logika mereka. Maka ini setiap penolakan terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, maka itu bagian dari kesombongan. Ya,
Karena Allah mengatakan orang-orang yang mendebat ayat-ayat kami tanpa ilmu, maka di dalam hati mereka ada kesombongan. Ya. Jadi mendebat, ya. Ini perintah Allah. Ah, masa itu perintah Allah? Sudah jelas ayatnya. Ya. Ini larangan Rasulullah. Masa itu larangan Rasulullah? Ya. Masa gini aja dilarang, ya? Akhirnya dia debat itu ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ini dalil yang ketiga dari Al-Quran. Dalil yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Kalau kita artikan sekarang sebesar atom gitu ya, bahasa ilmiahnya. Ada nggak yang lebih kecil daripada atom? Hah? Kalau sekarang kan kita selalu mengartikan yang paling kecil itu, partikel paling kecil katanya atom. Maka kalau dalam hati seseorang ada seperti atom saja kesombongannya, tetap dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apa maknanya tidak masuk ke dalam surga ini? Dia kekal di neraka tidak? Bahasanya begini kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah, sebesar atom. Berarti dia kekal di neraka atau tidak? Kekal tidak? Tidak ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini orang-orang yang berdosa besar mereka tidak kekal di neraka. Karena ada kelompok lain seperti Mu'tazilah dan Firqah Khawarij yang mereka meyakini orang yang jatuh dalam dosa besar termasuk kesombongan ini mereka kekal di neraka. Maka dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwasannya yang dimaksud hadis ini mereka tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan sebesar atom saja. Ini kalau mereka menghalalkan kesombongan mereka. Tapi kalau mereka masih mengakui kesombongan itu haram tapi mereka lakukan, itu tidak kekal di dalam neraka. Kecuali mereka menghalalkan kesombongan ini. Karena para ulama sepakat, siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kufur, keluar dari Islam, dan dia berhak kekal di dalam neraka. Ya. Jadi, kalau dia melakukan dosa besar, tapi tidak menghalalkan dosa besar tersebut, dia tidak kekal di dalam neraka. Faham antum? Ya, termasuk juga ayat-ayat Allah kan ada yang berbunyi seperti itu. Dosa membunuh misalnya, pernah kita bahas kan balasannya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha." Orang yang membunuh mukmin yang lain secara sengaja, balasannya di neraka jahanam kekal selamanya. Ada bahasa khalidan fiha itu. Tapi para ulama Ahlus Sunnah nggak mengartikan dia kekal. Dia baru kekal di dalam neraka kalau dia menghalalkan perbuatannya membunuh tersebut. Ya, selama dia tidak menghalalkan itu, dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, begitu ya cara menafsirkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang ada bahasa kekal di neraka itu kalau mereka menghalalkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sama seperti pemakan riba juga kan.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali melakukan riba setelah datang ayat-ayat Allah yang mengingatkan, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahasanya kekal Al-Quran. Tapi di situ maknanya kata ulama Ahlus Sunnah, dia tidak kekal kecuali dia menghalalkan perbuatannya memakan riba tersebut. Kalau dia halalkan, baru dia kufur, keluar dari Islam dan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi selama dia makan riba tapi masih mengakui itu adalah haram, maka dia hanya masuk ke dalam neraka dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Karena 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Makanya dalam waktu yang lama di neraka. Ya, sehari di neraka saja 1000 tahun di dunia. Subhanallah, kan lamanya itu. Ya, itu dalam waktu yang lama mereka masuk ke dalam neraka selama mereka tidak menghalalkan dosa besar yang dia lakukan. Ya, karena ada hadis lain yang menjelaskan Allah akan berkata kepada penghuni neraka, kata Allah kepada malaikatnya, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan di antara mereka yang masih memiliki keimanan sebesar biji zarrah. Maka dosa-dosa besar yang dilakukan seorang hamba tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Selama masih ada keimanan dan dia tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan. Yang ke-5, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, ya, dan juga oleh Ibnu Syaibah dalam kitab hadisnya Al-Musannaf, oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsala dzarri yata'uhumun nas. Nah, ini balasannya di akhirat. Orang-orang yang angkuh, congkak dan sombong pada hari kiamat nanti, mereka dibangkitkan seperti seekor semut yang diinjak-injak oleh manusia yang lain yang diliputi kehinaan pada hari kiamat. Subhanallah. Dibangkitkan seperti semut, diinjak-injak manusia yang lain, ya, yang mereka diliputi dengan kehinaan sudah. Ya, dulu mereka meninggi-ninggikan diri mereka, dulu mereka angkuh dan congkak, nggak mau menerima nasihat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Di hari kiamat mereka dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, mereka diinjak-injak oleh manusia yang lain pada saat dibangkitkan pada hari kiamat, diliputi kehinaannya. Subhanallah, ya. Ini balasan yang menunjukkan besarnya dosa sombong, angkuh dan ujub ini. Allah bangkitkan mereka diliputi kehinaan, ya, diinjak-injak. Ya. Yang manusia itu kan banyak pada hari kiamat. Mereka diinjak-injak saja oleh manusia yang lain, gak berharga. Kalau dulu mereka meraih ketenaran, popularitas, dihormati, ya, selalu meninggi kalau bicara di hadapan orang lain, ya, angkuh, congkak, maka hari kiamat mereka dihinakan sehina-hinanya. Nggak berharga sudah pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia, orang-orang yang angkuh dan ujub di dunia. Ya, ini menunjukkan besarnya dosa, kesombongan, angkuh dan ujub. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, awwalu zambin usiyallahu bihi al-kibr. Tadi ya,
Kemaksiatan pertama yang Allah dimaksiati oleh hambanya adalah kesombongan, yaitu kesombongan iblis. Yang Allah katakan, wa kana binal kafirin. Mereka itu orang-orang yang kufur. Dan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kenapa sombong itu masuk dalam dosa besar? Karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsinya, al-azamatu izari. Keagungan, kebesaran itu adalah sarungku. Wal kibriya uridai. Kesombongan itu pakaiannya Allah. Faman yunazi'uni fihima azabtuhu finnar. Siapa yang mencoba menyaingi aku dalam dua tadi, merasa dirinya besar, merasa dirinya agung, dia sombong di muka bumi, maka aku akan mengazabnya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Jadi jangan gunakan pakaian Allah. Kesombongan itu pakaian Allah, ikhwan dan akhwat. Nggak perlu kita sombong dengan ilmu yang kita pelajari, sombong dengan harta kekayaan yang kita miliki, sombong dengan jabatan yang hari ini Allah berikan kepada kita, maka itu semuanya menjadikan orang tersebut akhirnya hina pada hari kiamat nanti. Karena dia juga dapat azab dari Allah Ta'ala. Ya, karena kisahkan satu ikhwah. Seorang ulama salaf namanya Umar bin Abdul Aziz. Antum kenal pasti ya. Yang diberikan julukan oleh para ulama khalifah yang kelima. Beliau sahabat Rasulullah atau tabi'in saja, Umar bin Abdul Aziz, dari kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh rakyatnya. Kemudian di antara rakyatnya itu berkata, wahai Umar bin Abdul Aziz, in mutta, kalau kamu nanti meninggal dunia, ya, nadfanuha fi hujrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan kuburkan engkau di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata rakyatnya Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, nanti kalau kamu meninggal, kami akan kuburkan engkau di sebelah makamnya Rasulullah, sebelah makamnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga. Subhanallah. Karena saat itu Umar bin Abdul Aziz memang kekhalifahannya ada di Madinah, jadi dekat sekali. Ya, kalau antum ditawarin gitu gimana? Oh iya, memang saya pantas di sebelah Rasulullah, subhanallah. Kalau orang sekarang mungkin gitu ya, ditawarin, mau nggak dikuburin di sebelahnya Rasulullah? Oh iya, memang saya pantas begitu. Tapi lihat jawabannya Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan kerendahan hati beliau, nggak punya sikap ujub dengan ilmunya. Padahal beliau orang yang nggak pernah ya diragukan kesolehannya. Sampai kita sering dengar kan, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada rakyatnya yang mau menerima sedekah. Karena keadilan beliau, kesolehan beliau. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sholat tarawih dan witirnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu 39 rakaat. Sholat malamnya di bulan Ramadan 36 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Itu setiap malam. Kalau kita kan padang semalam doang yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz setiap malam bulan Ramadan 39 rakaat salatnya. Ya. Tapi jangan antum praktekkan di sini kalau jadi imam ya. Bisa bubar nanti makmum ya. Ya. Maka enggak ada yang meragukan kesolehan beliau, ketinggian ilmu beliau, keadilan beliau. Tapi ketika ditawarkan, kalau kamu wafat, kami akan kuburkan engkau di sebelah makamnya Rasulullah. Apa jawabannya Umar bin Abdul Aziz? Li'an alqallaha. Seandainya aku berjumpa dengan Allah
dan aku merasa berjumpa dengan Allah tersebut membawa banyak dosa selain dosa kesyirikan, itu lebih aku sukai daripada aku merasa lebih berhak untuk dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku lebih suka merasa diriku ketika berjumpa dengan Allah membawa dosa yang banyak selain dosa syirik saja. Ya, karena orang selama dia tidak melakukan kesyirikan masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Kecuali dia wafat dalam keadaan syirik, sudah Allah nggak akan ampuni ya. Kita sudah bahas. Ya, kata Umar, aku menganggap diriku ketika berjumpa dengan Allah membawa banyak dosa selain dosa syirik, itu lebih aku sukai daripada aku merasa diriku berhak dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini bagaimana tawadu, rendah hati dari seorang ulama salaf terdahulu. Satu lagi, ulama salaf terdahulu, ini salah satu contoh saja, mereka begitu rendah hati, tidak ujub, tidak sombong, tidak angkuh. Di antaranya, mereka kalau berjumpa dengan orang-orang yang lebih tua usianya, mereka berkata di dalam hati mereka, orang ini jauh lebih baik dari saya karena usianya lebih tua. Berarti ilmu dan amalnya lebih banyak daripada saya. Tapi ketika berjumpa dengan orang-orang yang lebih muda usianya dari dia, dia berkata di dalam hati, orang ini jauh lebih baik dari saya karena dia lebih muda, maka dosanya lebih sedikit dari saya. Subhanallah. Jadi cara kita untuk senantiasa tidak menganggap lebih dari orang lain yang akhirnya ujub dan akhirnya kepada sombong, akhirnya jatuh dalam congkak dan juga angkuh kepada manusia yang lain, meremehkan manusia yang lainnya. Baik, sudah jam 8 lewat, kita cukupkan untuk materi, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan Bapak Ibu yang online terlebih dahulu yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu yang online yang mau ditanyakan? Tape sambil menunggu pertanyaan dari yang online, yang offline silakan. Nah, silakan Pak. Enggak. Kemudian sebaiknya makhluk bersujud itu kalaupun ada sesama makhluk itu antara sujudnya istri ke suami. Jadi pertanyaan gimana terkait sujud anak ke ibunya itu? Iya. Jazakallah khairan ya. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Tadi sudah Anda jelaskan, syariat sujud kepada manusia yang lain sudah dihapus. Maka hukum ya haram manusia sujud kepada manusia yang lain. Maka termasuk sujudnya seorang anak kepada ibu atau bapaknya tetap haram, tidak diperbolehkan. Ya, karena ini bagian dari sesuatu yang berlebihan nih. Betul, kita berbakti wajib kepada orang tua kita. Kita wajib taat kepada kedua orang tua kita. Kita wajib melayani, merendahkan hati kita. Tapi merendahkan hati itu tidak sampai kepada sujud kepada mereka. Ya, karena makna rendah hati ya kita kalau bertutur kata sopan, lemah lembut, ya, tidak menganggap diri kita lebih dari orang tua kita. Itu cukup kan rendah hati. Tidak sampai kepada sujud. Dan ini haram hukumnya. Ya, Allah mengatakan kepada makhluk yang lebih baik dari manusia saja nggak boleh sujud. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari.
Jangan kalian sujud kepada matahari, bulan, yang jauh lebih hebat kan matahari bulan daripada manusia. Itu pun Allah larang. Nggak boleh sujud kepada malaikat, nggak boleh sujud kepada nabi juga ini. Ini ada sebagian kaum muslimin yang kalau ziarah kubur ke makam Rasulullah sujud, subhanallah. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Jangan tempatkan kedudukan Rasulullah akhirnya seperti kedudukan Tuhan kita. Rasulullah betul dia mulia, utusan Allah Ta'ala. Ya, tapi tetap tidak boleh menyamakan kedudukan Rasulullah seperti kedudukannya Allah. Ya, karena yang harus difahami, Rasulullah selain utusan Allah, dia juga hamba Allah Ta'ala. Dan itu kan yang ada dalam syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya dia Muhammad itu adalah utusan Allah dan juga hambanya. Makanya kebanyakan orang itu bersikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah karena dia hanya taunya dia utusan Allah saja. Ya. Dia lupa kalau Rasulullah juga hamba Allah Ta'ala yang dia menyembahnya juga kepada Allah. Maka kepada malaikat, kepada nabi, kepada bintang, bulan saja kita sudah diharamkan untuk sujud, apalagi kepada manusia yang penuh kelemahan tadi. Ya, maka tidak boleh tetap sujud kepada ibu atau bapak kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Budi. Baru bisa nih Naam. gabung lagi. Tafadhal. Jam segini masih di jalan Pak Ustadz. Kebetulan lagi di tempat mau ke Jakarta. Naam. Bisa istirahat sebentar nunggu temen nih mau ke Jakarta. Baik. Silakan Mas Budi. Tanya nih Pak Ustadz mengenai kabair nih dosa besar. Mengenai sombong Pak Ustadz. Heeh. Saya pernah dengar kalau sombong itu adalah miliknya Allah. Nah, kalau manusia yang sombong itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu mengambil ininya sifatnya Allah itu? Gimana Pak Ustadz? Iya. Itu saja. Iya, jazakallah khairan Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertanyaan yang sangat bermanfaat Mas Budi. Tadi sudah kita bacakan hadis qudsi. Dalam riwayat Muslim, Allah yang mengatakan al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kebesaran, keagungan itu sarungku dan kesombongan itu pakaianku. Siapa yang mengambil, menyaingi aku untuk memiliki dua itu, maka dia akan aku azab pada hari kiamat nanti. Maka betul, orang yang bersikap sombong, dia ngambil pakaiannya Allah. Dia menyaingi pakaiannya Allah, maka Allah akan azab dia dengan azab yang pedih tadi. Di antaranya, Allah hinakan dia pada hari kiamat sehina-hinanya. Yang akhirnya Allah jadikan dia diinjak-injak oleh manusia pada hari kiamat nanti. Begitu Mas Budi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Mas. Nah. Kalau menunduk kan antara murid ke guru gitu, kemudian sampai jangan cium tangan. Salim, salaman. Nah, agak gini ya. Ya karena kalau salaman gini kan susah. Nah, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Bagaimana seseorang menundukkan badannya gitu ya? Seperti misalnya cium tangan gitu ya. Apakah dia dianggap seperti orang yang melakukan sujud tadi atau disamakan dengan orang yang merendahkan dirinya kepada selain Allah? Wallahu a'lam. Kalau cium tangan saja
yang itu memang mengharuskan dia untuk nunduk ya. Artinya yang penting tidak sampai kepada bawah lututnya orang yang dia cium tangani tadi. Ya. Karena memang kita ya cium tangan ke ibu ya biasanya memang agak menunduk. Tapi selama itu tidak ada niat dalam rangka penghambaan ibadah kepada ibu tersebut, hanya untuk penghormatan saja, memuliakan saja, maka itu tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa karena dalam rangka memuliakan saja. Yang penting tadi ya, tidak sampai menunduknya itu ke bawah lututnya ibu gitu ya. Yang itu sama dengan merendahkan diri kalau itu. Kalau ini kan enggak, kita memuliakan saja dengan cara mencium tangannya. Ya. Dan cium tangannya juga biasa saja sekali, nggak usah bolak-balik gitu kan. Kebiasaan kita gitu. Akhirnya berlebihan. Ya, cukup sekali saja ketika mencium tangan orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Nah. Ada pertanyaan titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa iblis hanya karena suatu dosa langsung dilaknat oleh Allah Ta'ala selamanya? Sedangkan manusia banyak sekali berbuat dosa dan pintu tobat biasa terbuka. Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Kenapa iblis melakukan satu dosa saja kemudian diazab selama-lamanya, sementara manusia ya melakukan banyak dosa tapi tergantung ya dosa yang dilakukan manusia juga. Yang pertama ya, di sini sebagian ulama mengatakan melawan perintah Allah dosanya lebih besar daripada mengerjakan larangan Allah. Melawan perintah Allah, karena yang dilawan oleh iblis apa? Perintah. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Bahkan tadi dengan memiliki kesombongan, menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Maka dari sini menjadikan sebagian ulama mengambil faidah ya, bahwasannya melawan perintah Allah dosanya lebih besar daripada mengerjakan larangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kok iblis bisa dilaknat oleh Allah? Karena iblis dia memiliki sifat tadi, aba wastakbar. Selain dia menolak perintah tersebut, dia menganggap penolakan yang dia lakukan ini benar gitu. Sama dengan tadi orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kan begitu. Ya. Dia menganggap kemaksiatan yang dia lakukan ini benar. Dia nggak mau sujud kepada Adam, saya benar kok. Orang saya lebih baik daripada Adam, masa saya yang sujud? Nah, itu kan logikanya iblis. Dia menganggap menghalalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, itu yang menjadikan dia diazab selama-lamanya. Sebetulnya sama aja, manusia pun seperti itu. Kalau dia menghalalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, dia pun bisa kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kan balasan kita nanti pada hari kiamat, tidak sekarang. Ya, adapun iblis itu dibalas oleh Allah pun kan nanti. Kapan dibalasnya iblis? Nanti juga. Makanya iblis dikasih kesempatan untuk nyari teman-temannya yang nemenin dia nanti gitu. Ya, maka tinggal kita pilih mau nemenin iblis di neraka atau tidak. Karena memang Allah tangguhkan. Ya. Kan Allah mengatakan ya, fa'anzir ya. Aku tangguhkan azab untukmu wahai iblis sampai datangnya hari kiamat. Qala innakum minal munzarin ya. Maka iblis sama, dia menghalalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan karena tidak mau sujud kepada Adam. Maka begitu juga manusia. Kalau dia halalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, dia pun terancam keluar dari Islam dan bisa kekal selama-lamanya di neraka.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, karena sudah waktu ya 18.19 ini antum sudah mau bekerja. Mohon maaf Bapak Ibu atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam menyampaikan bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Ana sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang Ana miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.